Salam Indonesia, salam Nusantara. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, engkong, mbah, mak, kakek, bapak tua, bapak muda, abang, itu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Senang bertemu dengan Anda semuanya di pagi ini, dan juga saya mengasihi saudara, dan tetapi jauh lebih Tuhan Yesus mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Allah. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-36 pasal 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di bawah kaki Rasul-Rasul. Puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, Barnabas orang baik, ya. He was a good man. Jadi dia orang yang baik. Jadi Alkitab mengatakan yang kita baca tadi, alasan kenapa disebut Barnabas itu baik. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa ia rela menjual seluruh hartanya dan mempersembahkan di bawah kaki rasul-rasul. Dan itu sesuatu perbuatan yang sangat luar biasa. Memang tidak mudah untuk menjadi baik, ya, tidak mudah untuk menjadi baik. Karena kita harus rela berkorban dari segi waktu, tenaga, pikiran, uang, perasaan, dan lain sebagainya. Bukan hanya di lingkup yang kecil keluarga kita, tapi juga di lingkup masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Jadi disinilah dibutuhkan kebaikan itu. Kebaikan bukan hanya kebaikan di hadapan manusia, tapi kebaikan di dua sisi, baik terhadap Allah dan baik terhadap manusia. Kalau baik terhadap Allah, baik terhadap manusia, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Tetapi kalau tidak baik kepada Tuhan, tapi baik kepada manusia, itu adalah kebaikan yang munafik. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, yang pertama dikatakan tadi, kenapa Barnabas disebut orang baik? Karena dia rela memberikan atau menjual seluruh hartanya dan menyerahkan itu ke bawah rasul-rasul. Karena dia menyadari bahwa penginjilan itu perlu dilakukan, dan penginjilan membutuhkan dana yang banyak. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 4 itu bagaimana seluruh jemaat rela berkorban hanya untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan melakukan yang terbaik juga bagi manusia, sehingga pengaruh Injil itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Alkitab, ia penuh dengan Roh Kudus. Ia penuh dengan Roh Kudus karena ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia menyerahkan dirinya. Anda nanti bisa baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 22 dan 24. Jadi yang kedua itu ia mempersembahkan kehidupannya. Jadi ia mempersembahkan kehidupannya, nanti ada baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 22 dan 24. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia stagnan, itu bukanlah orang yang baik. Atau orang baik yang dipenuhi Roh Kudus, ya, lalu stagnan, itu tidaklah baik. Tapi dia harus terus bertumbuh. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya hartanya yang dipersembahkan, tapi juga hidupnya, dirinya, jiwanya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, karena saya tidak bisa panjang-panjang karena ini merupakan renungan, penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang taat. Nanti saya membawakan secara khusus ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang taat, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, orang yang berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, orang yang mendapatkan kuasa Roh Kudus.
Jadi sangat luar biasa ketika Barnabas ini disebut orang baik. Ia rela menjual hartanya, lalu kemudian rela menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu yang kita baca tadi bagaimana dia mempersembahkan penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia sangat dipakai oleh Tuhan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi itulah sebabnya kenapa orang penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang tidak penuh Roh Kudus, yang dilakukan adalah keinginan-keinginannya sendiri. Lalu yang keempat yang dikatakan oleh firman Allah, ia penuh dengan iman. Nanti juga ke depan atau besok akan saya bawakan tentang ini. Karena enggaklah mungkin orang berani mempersembahkan hartanya lalu menjual hartanya lalu mempersembahkan kepada pekerjaan Tuhan kalau bukan Allah Roh Kudus yang menggerakkannya. Tidaklah mudah mempersembahkan harta yang dia miliki untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kalau dia tidak penuh iman, maka saya tidak yakin dan tidak percaya. Tapi saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang rela mengorbankan hartanya untuk demi pekerjaan Tuhan. Saya sudah lihat dan menikmati juga orang-orang yang betul-betul mempersembahkan kehidupannya untuk Tuhan. Dan Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh iman. Dan anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang penuh iman itu bukan hanya saat menabur saat ini saja, tapi dia akan bisa melihat generasinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya, bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya. Dan Barnabas disebut orang baik karena dia penuh dengan iman. Dia rela memberikan hartanya, dia rela mempersembahkan hidupnya, dia rela memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Lalu kita tahu bahwa yang terakhir dari akibat dari kebaikan daripada Paulus ada dampak yang sangat luar biasa, yaitu ia menjadi pemenang jiwa. Banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang tadinya berjalan dalam dosa menikmati kebaikan, menikmati Paulus bagaimana dia melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana dia yang penuh dengan Roh Kudus, perkataannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Karena kehilangan sekarang ini adalah bagi kita orang baik, bagi orang percaya, antara perkataan dan perbuatan itu tidak sejalan. Ada sandiwara antara perkataan dan perbuatan. Tetapi bagi pengikut-pengikut Tuhan, bagi orang-orang baik yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi dengan iman, perkataan dan perbuatan harus sejalan. Kalau iya, hendaklah kamu katakan iya, kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Jangan ada sandiwara di antara kita, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada penipuan di antara kita. Itulah sebabnya Tuhan memakai dia yang terakhir yang kita baca dari Alkitab tadi, bahwa sejumlah banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ia sebagai pemenang jiwa. Saya yakin dan percaya kerinduan kita adalah bagaimana membawa orang-orang di luar sana datang kepada Kristus, melayani Tuhan. Karena kalau kita tahu, kalau semua orang-orang dalam Kristus, semua orang-orang taat kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Indonesia akan sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadilah orang baik walaupun tidak mudah, tetapi Tuhan akan terus menolong, sama seperti Barnabas yang ditolong oleh Tuhan dan Tuhan memakai hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan-Mu bagi kami. Berkati firman-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Dengan kami rela mempersembahkan, menjual harta kami atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami, hidup penuh dengan Roh Kudus, mentaati Engkau, penuh dengan iman, rela berkorban dan lain sebagainya, sehingga Tuhan memakai kami sebagai saluran berkat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan berikan hikmat akal budi bagi mereka, takut akan Tuhan,
dalam menjalankan amanah undang-undang Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi tetap bisa menjadi garam, menjadi terang dengan mengirimkan orang-orang percaya, orang-orang yang rela untuk Tuhan Bapa di surga dipakai di dalam pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, yang mereka yang saat ini ada di pemerintahan atau di mana mereka, Tuhan berkati. Gereja Tuhan, Ars Nasional diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa, ya, gereja GP diberkati oleh Tuhan. Dimanapun ada, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami di Ngarai, di Lembah, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa bagi saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, ketika Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda dibawa kepada keselamatan itu, taruh tangan Anda di tempat yang di dada Anda, lalu ikuti doa saya. Yesus, aku sadar aku adalah orang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosaku dan kejahatanku serta kelemahanku. Tuhan, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah anak domba, dengan kasih-Mu yang ajaib, Engkau selamatkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba membuka hati untuk Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Jadilah Raja, jadilah pemimpin dalam hidupku. Terima kasih, saat ini aku sudah menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi warga kerajaan surga yang menikmati kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Dan kepada yang sakit, yang mengalami kelemahan, saya mau berdoa kepada Anda. Mungkin Anda terikat kepada narkoba, terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk, kepada minuman-minuman keras, apapun kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga Anda berjalan lingkaran setan itu. Sekarang saya mau berdoa bagi Anda. Imani dan berdoa dengan sungguh. Taruh tanganmu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang taruh dalam dada mereka. Karena di hati inilah sumber dari segala hal-hal yang baik. Dan di hati ini pula lah bisa terjadi hal-hal yang buruk juga. Ketika hati kami ini baik, maka yang kami lakukan baik. Ketika hati kami jahat, maka yang kami lakukan jahat. Dan itu sebabnya mereka-mereka yang mau terlepas dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk, Bapa, lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang terikat segala bentuk dosa apapun. Engkau lepaskan mereka dalam nama Yesus. Baik itu narkoba, drug, marijuana, seks, dan macam-macam kejahatan lainnya. Tuhan bebaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarkan Roh Kudus memimpin mereka. Terima kasih dan kami berdoa. Bagi Anda yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada Anda, apapun sakit Anda, saya memang tidak bisa menjangkau Anda, tetapi Tuhan yang saya sembah, yang saya layani, mampu menjamah Anda saat Anda percaya kepada Dia. Maka Tuhan mampu menyembahkan engkau dari segala sakit penyakit apapun yang engkau derita. Tuhan sudah telah mengatakannya, bahwa oleh bilur-bilur kamu telah sembuh, oleh kuasaku kamu sembuh. Dan itu sebabnya taruh di tanganmu di tempat yang sakit. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kepada Bapa di surga agar engkau menjamah tempat-tempat yang sakit itu di dalam nama Yesus, dan sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilurmu mereka telah menjadi sembuh, oleh kuasamu mereka telah menjadi sembuh, oleh darahmu disucikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka yang kanker sembuh dalam nama Yesus, mereka yang ginjal, diabetes, dan segala sakit penyakit, gagal ginjal, hipertensi, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, tapi Tuhan tahu apa yang sedang mereka derita saat ini. Sembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Mari, Anda sudah menjadi warga negara surga, datanglah beribadah ke tempat gereja-gereja di mana gereja yang terdekat. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan meleleh hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang menyimpan dan melakukan firman Allah itu. Apa saja yang orang lain lakukan kepada yang ingin orang lain lakukan juga demikian. Damai sejahtera Allah yang Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan. Dan jangan lupa pada pagi hari ini beraktivitas bersama dengan Yesus. Dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dengan Yesus kita mendapat masa depan yang gilang gemilang. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. 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 Amin. Shalom.